Shalom jemaat yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah kita. Kita persiapkan hati kita, kita persiapkan pikiran kita untuk kita memuji, untuk kita menyembah Tuhan kita. Amin. Haleluya. Oh. Oh. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami mau bersuka cita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua katakan amin. Semuanya siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Semuanya serukan, katakan, ajarku berdiam dekat di hatimu di saat ku berpaling, temukan cintamu. Oh, di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku, hidupku. Segenap hatiku kagumkan kebaikanmu. Nafasku, nafasku menceritakan kasihmu. Oh, ajarku berdiam dekat di hatimu. Semua katakan, ajarku berdiam dekat di hatimu di saat ku berpaling, temukan cintamu. Oh, di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, oh, ku damba hadirmu. Serukan, oh, inilah rinduku. Oh, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagumkan kebaikanmu. Oh, nafasku, nafasku menceritakan kasihmu. Haleluya.
Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Oh, nafasku menceritakan kasih-Mu. Haleluya. Oh, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku, oh ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Oh ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Oh, haleluya. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau
Jesus, we worship you. Hallelujah. Jemaat, mari kita persiapkan hati kita untuk kita masuk dalam perjamuan kudus dan firman Tuhan. Haleluya. Jiwaku rindu Engkau, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku bergerak. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kau segalanya bagiku. Seperti rasa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Mari semuanya katakan, Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya. Mari jemaat sebut namanya, katakan, oh Yesus,
persiapkan hati kita. Kami persiapkan pikiran kita untuk menerima taburan firman Tuhan. Haleluya. Mari jemaat katakan, oh kasih Tuhan sungguh luar biasa dalam hidup. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara. Dimanapun kita berada, Tuhan ada untuk kita. Dimanapun kita berada, Tuhan adalah Tuhan yang setia untuk kita semua. Apapun keadaannya, Tuhan selalu ada dan Dia selalu memberi kekuatan untuk kita semua. Pada hari ini, sebelum firman Tuhan, mari kita masuk ke dalam sakramen perjamuan kudus. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, kami mengucap syukur atas setiap berkat-Mu, atas setiap rahmat-Mu, atas setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Pada hari ini kami akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Kau berkati kami, Engkau urapi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Mari kita persiapkan perjamuan kudus yang telah kita siapkan di rumah masing-masing. Mari kita ambil roti sebagai lambang dari tubuh Kristus. Kita angkat roti di atas kepala kita dan beginilah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat cawan di atas kepala kita sebagai lambang dari darah Yesus yang tercurah untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya, Engkau adalah Tuhan yang baik. Engkau adalah Tuhan yang mulia. Engkau telah mati bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan, melalui kuasa darah-Mu, melalui kuasa tubuh-Mu, kami dibebaskan dari segala dosa. Kami memperoleh hidup yang kekal. Kami memperoleh tempat di mana Engkau tinggal Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua jemaat dimanapun kau berada katakan amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Saya berdoa supaya kita semua memperoleh rahmat, memperoleh damai sejahtera. Pada hari ini kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan yang menguatkan. Firman Tuhan yang selalu memberi kita semangat, yang memberi kita hikmat dan pencerahan. Mari saudara, kita berdoa sekali lagi untuk firman Tuhan yang akan kita dengar. Tuhan, kami bersyukur atas firman Tuhan yang akan kami dengar. Engkau persiapkan hati kami. Engkau buka pikiran kami, Engkau buka telinga kami, Engkau buka hati kami. Roh Kudus, Engkau beri pengertian kepada kami mengenai firman Tuhan yang disampaikan, sehingga firman Tuhan dapat menguatkan kami, firman Tuhan dapat menyegarkan kami, firman Tuhan dapat menjadi jawaban atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua jemaat yang percaya katakan amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Saudara, kita tahu semua bahwa COVID ini semakin lama semakin membuat kita gelisah. Semakin lama semakin membuat kita resah. Tetapi jangan khawatir saudara. Tuhan selalu setia untuk kita. Dia menjadi penghibur kita. Dia memberi semangat untuk kita. Untuk kita mampu menjalaninya. Untuk kita mampu melewatinya. Sambil kita berdoa supaya COVID ini cepat berlalu dalam kehidupan kita. Dan kita bisa berkumpul bersama-sama lagi di dalam Kristus, di dalam persekutuan yang Tuhan telah desain, di dalam persekutuan bersama-sama dengan kita semua. Amin saudara. Nah, pada hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik sekali. Kita akan membahas sesuatu yang mungkin
menjadi kebutuhan, menjadi jawaban atas kita. Oleh sebab itu mari saudara, pada saat saudara dimanapun saudara berada, saudara harus punya ekspektasi. Saudara harus punya pengharapan lebih melalui firman Tuhan. Jangan hanya jadikan ini sebagai rutinitas, sambil tidur-tiduran di rumah, sambil nonton di rumah, atau apapun itu. Tetapi jadikan ini sebagai ekspektasi. Firman Tuhan yang hidup bisa menguatkan kita. Maka kita harus punya ekspektasi lebih pada saat mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu saya berdoa saudara, supaya firman Tuhan pada hari ini engkau dengarkan dan ekspektasimu engkau naikkan sehingga firman Tuhan dapat memberkati kita semua pada hari ini saudara. Pada hari ini saudara, saya ingin membahas saudara sesuatu yang sudah ada dalam hati saya lama sekali saudara. Tapi sebelumnya saudara, mari kita lihat slide pertama saudara. Ada sebuah statement saudara yang berkata begini, ikut Tuhan Yesus, hidup senang dan doa dijawab. Sekali lagi ada statement yang berkata, ikut Tuhan Yesus, hidup senang dan doa dijawab saudara. Tapi yang menjadi pertanyaan saudara, apakah pernyataan ini masih bisa kita pertahankan? Pertanyaan ini banyak yang menjadi berantakan saudara pada hari-hari ini. Pertanyaan ini banyak yang secara tak terbantahkan sudah tidak nyambung lagi dengan apa yang kita alami, betul? Mana katanya Tuhan menjawab, virusnya ada. Mana katanya Tuhan menjawab, masih ada yang sakit. Umat Tuhan disuguhkan bahwa kenyataan Tuhan tidak selalu menolong dan menjawab doa versi kita. Bahwa Tuhan tidak selalu menjawab doa dan permintaan kita dan menolong kita. Terutama permintaan kita, doa versi kita. Umat Tuhan hari-hari disuguhkan oleh hal itu saudara. Bahkan, maaf kata, pendeta-pendeta yang mengatakan Tuhan akan selalu memberkati, Tuhan akan selalu menyembuhkan, hari-hari ini lenyap tak terdengar mengatakan seperti itu. Sudah tak terdengar lagi menyuarakan itu saudara. Gara-gara COVID ini. Oleh sebab itu kita dilatih saudara untuk kita tidak mengkultuskan hamba Tuhan. Tetapi mari kita mengkultuskan Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Hari-hari ini banyak doa, permohonan kita, versi kita, yang seakan-akan tidak didengar Tuhan. Tuhan lenyap begitu saja. Nubuatan yang dulu yakin, sekarang hanya sebuah prediksi saudara. Iman menjadi kecil, berubah menjadi mempertanyakan Tuhan. Tuhan, kenapa ini terjadi? Tuhan, kenapa Engkau tidak menjawab aku? Mampukah Tuhan? Mampukah Tuhan menolong? Jangan-jangan Tuhan kalah sama COVID. Tapi pada hari ini saudara, mari kita sadar bahwa orang percaya itu tidak kebal masalah saudara. Ikut Tuhan Yesus, hidup senang dan doa dijawab. Itu adalah sebuah pengajaran yang tidak benar, saudara. Kenapa? Mari nanti kita belajar, saudara. Di sini kita sadar orang percaya tidak kebal masalah, orang percaya tidak kebal masalah finansial, orang percaya tidak selalu doanya dijawab, orang percaya tidak selalu sembuh. Kenyataan. Orang percaya diizinkan Tuhan untuk berjalan di dalam api, saudara. Orang percaya diizinkan Tuhan untuk berjalan di dalam api. Khotbah saya pada hari ini berjudul berjalan di dalam api. Sudah berminggu-minggu saya menggumulkan ini, saudara. Tetapi mari kita belajar, saudara, bahwa anak-anak Tuhan diizinkan Tuhan untuk berjalan di dalam api, saudara. Judul khotbah ini bagi saudara sekalian yang suka dengan judulnya adalah berjalan di dalam api. Next slide, saudara. Judul khotbah kita hari ini adalah berjalan di dalam api. Yang sudah saya renungkan berminggu-minggu, saya pikirkan hal ini, saudara. Setiap orang percaya pasti akan mengalami atau sedang mengalami berjalan di dalam api. Anda sudah mengalami atau Anda sedang mengalaminya, atau
cepat atau lambat Anda akan masuk dalam permasalahan. Anda akan masuk di dalam api, di dalam perapian. Api seringkali digambarkan sebagai masalah hidup kita. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama menyiapkan diri kita, saudara. Kita belajar sama-sama. Kita siapkan diri kita, apa yang harus kita lakukan. Dan hal apa yang kita dapat ambil atau ingat dari hal ini atau dari masalah ini. Mari kita sama-sama belajar. Berjalan di dalam api. Kita buka dalam Daniel 3 ayat 13 sampai 30. Daniel 3 ayat 13 sampai 30. Begini bunyinya, saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Saudara yang di rumah, saudara yang sedang menonton atau sedang ibadah online. Saudara bisa ikut membuka Alkitab. Saudara bisa mengatakan sama-sama, katakan amin. Puji Tuhan, imani setiap firman Tuhan yang sedang kita dengar dan kita bahas. Mari kita sama-sama belajar, saudara. Saudara tidak hanya mendengar khotbah pada hari ini, tapi kita sama-sama belajar. Kita sama-sama diajar melalui firman Tuhan. Amin. Mari kita buka dalam Daniel 3. Daniel 3 ayat 13 sampai 30. Saya akan bacakan beberapa part. Nanti saya akan jelaskan untuk kita semua. Daniel 3 ayat 13 sampai 30. Ayat 13, sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap ke raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu itu memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Ayat 15, sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengarkan bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis puji-pujian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dalam tanganku? Sebuah pertanyaan yang menantang, saudara. Dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Menariknya ayat 16 berkata begini. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari tanganmu, dan dari dalam tanganmu ya Raja. Ayat 15, ayat 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ayat 19, maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego, lalu memerintahkan supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasanya. Ayat 20, kepada mereka yang sangat kuat dari tentaranya dititahkan untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka dari dalam perapian yang menyala-nyala. Mari kita lompat, saudara. Ayat 23. Tetapi ketika ketiga orang itu, yaitu Sadrak, ayat 23, tetapi ketika orang itu Sadrak, Mesak, dan Abednego jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat, ayat 24, kemudian terkejutlah raja lalu bangun dengan segera, berkatalah ia kepada menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya Tuhan. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala. Ia berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari perapian itu. Ayat 30 berkata begini, saudara. Ayat 29 berkata begini. Sebab itu aku mengeluarkan perintah
bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Mereka tidak ada Allah, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Ayat 30. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel, saudara. Puji nama Tuhan, saudara. Ayatnya agak panjang tapi nggak apa-apa ya. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, melatih kita untuk terus belajar firman Tuhan, terus membaca firman Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, saudara, cerita ini tentang 3 orang Yahudi, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego beserta Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar membangun patung yang tinggi, patung emas, untuk apa? Untuk disembah. Lalu dikumpulkanlah pemuka negeri dan berkata, kalau ada musik, nyanyi-nyanyian, maka engkau harus sujud menyembah patung itu. Dan kita tahu semua, saudara, bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah. Lalu orang Kasdim bilang kalau Sadrak, Mesak, dan Abednego itu nggak nyembah, dilaporin, saudara. Yang ingin saya katakan dari cerita tadi, saudara, bahwa akhirnya Sadrak, Mesak, Abednego tidak mau menyembah, dimasukkan ke dalam perapian karena dia tetap kekeh akan firman-Nya, lalu dia diselamatkan, saudara. Dan setelah itu Nebukadnezar berkata bahwa Allahnya mereka ini luar biasa, saudara. Saudara, yang ingin saya sampaikan, sebenarnya saya terkagum-kagum dengan 3 tokoh ini, saudara. Kenapa, saudara? Karena 3 tokoh inilah tokoh figuran, saudara. Tapi imannya nggak kalah dengan Daniel. Kitabnya namanya kitab Daniel. Tokoh utamanya, tokoh hero-nya adalah Daniel. Tetapi ada 3 tokoh, saya bilang figuran, saudara, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, yang mana tidak kalah imannya daripada Daniel. Yang mana kita bisa belajar, saudara. Yang mana akhirnya mereka masuk ke perapian. Dan hari ini kita mau belajar dari kisah mereka yang mampu berjalan di dalam api, saudara. Bukan di luar api, tetapi di dalam api mereka mampu berjalan. Mereka bisa survive, saudara. Lalu kita akan belajar, saudara, apa yang membuat mereka survive dari atau mereka bertahan walau mereka berjalan di dalam api. Apa rahasianya? Apa-apa saja penyebabnya? Mengapa mereka bisa berjalan di dalam api? Oleh sebab itu mari kita baca dalam Daniel 3 ayat 13 sampai 18. Sekali lagi Daniel 3 ayat 13 sampai 18 kita baca, nggak apa-apa, kita belajar baca firman Tuhan ya. Sudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan? Lalu Nebukadnezar menawari, kalau kamu menyembah kamu nggak dihukum, tapi kalau kamu tetap nggak mau menyembah, maka kalau kamu menyembah kamu tidak dihukum, kalau kamu nggak mau menyembah maka akan saya buang ke perapian. Tetapi begini jawabnya Sadrak, Mesak, dan Abednego, ayat 18. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego berkata, menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberikan jawaban kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Sebelum kita masuk ke poin pertama, saudara, ada hal menarik, saudara, di ayat 13 ayat 14. Raja Nebukadnezar berkata begini, setelah dilaporin sama orang Kasdim, Raja Nebukadnezar berkata begini, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego? Sebelum kita masuk ke poin pertama, saudara, saya ingin memberikan value, saudara. Nebukadnezar begitu menerima tawaran dari menerima aduan dari orang Kasdim, dia konfirmasi, saudara. Nilai ini yang ingin saya bahas, saudara, yang ingin saya berikan, saudara, sebelum kita masuk ke poin 1.
bahwa sebagai anak Tuhan kita harus menyontoh Nebukadnezar. Dia konfirmasi. Dia tanya benar apa enggak. Seringkali kita jadi anak Tuhan, kita nggak main konfirmasi. Kita mendapat laporan, kita mendapatkan berita atau info yang kurang baik, kita langsung menganggap itu kebenaran. Tapi mari kita belajar dari Nebukadnezar. Nebukadnezar berkata, apakah benar? Konfirmasi, klarifikasi, saudara. Dalam hidup ini kita jadi orang percaya harus klarifikasi dan konfirmasi. Jangan tersebar hoak, jangan terpancing oleh hoak, saudara. Pada hari ini, saudara, mari kita belajar bahwa konfirmasi dan klarifikasi itu penting. Haleluya, amin. Kita masuk ke dalam poin pertama. Bahwa kita sebagai anak Tuhan mampu berjalan di dalam api. Saat berjalan di dalam api, maka poin pertama, next slide. Yang pertama harus kita tahu, harus kita punya adalah kita harus tetap yakin kepada Tuhan kita. Poin pertama, yakin kepada Tuhan. Tuhan serasa tidak adil. Kenapa saya nggak mau menyembah, kok malah ketahuan misalnya. Saudara, pada hari ini saya menantang kita semua untuk kita tidak ragu sama Tuhan kita. Kita yakin sama Tuhan kita. Walaupun kita bisa membaca, saudara, bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia menerima ancaman, dia menerima amarah dari Nebukadnezar, saudara. Keadaannya tidak menguntungkan dan api sudah mengancam hidup mereka. Tetapi mereka, apa yang mereka lakukan? Mereka tetap yakin kepada Tuhan mereka. Walaupun intimidasi, marah, keadaan, atau api mengancam, mereka yakin kepada Tuhan. Inilah yang membuat mereka mampu berjalan di dalam api, tinggal di dalam api. Keadaan tidak menggoyahkan iman mereka. Intimidasi tidak menggoyahkan iman mereka. Amarah tidak menggoyahkan iman mereka. Perapian tidak menggoyahkan iman mereka. Pada hari-hari ini adalah sesuatu yang menjadi sebuah tes untuk sebagai anak-anak Tuhan. Pertanyaannya, apakah iman kita seperti ini? Adakah iman seperti ini dalam diri kita? Adakah iman yang kuat? Adakah iman yang yakin? Tuhan, walaupun keadaan susah begini, saya nggak bisa keluar, saya tidak bisa bertemu dengan orang yang aku kasihi, tidak bisa berkumpul dengan keluargaku mungkin yang sedang merantau. Apakah kita mendapati iman seperti ini? Yakin kepada Tuhan bahwa Tuhan baik. Walaupun serasa sebagai manusia ini tidak adil. Ayat 16-18 disimpulkan begini, saudara. Apapun keadaannya, saya tidak mau menyembah patung. Tapi, kalaupun Tuhan nggak nolong, aku tetap yakin. Kalaupun Tuhan tidak menolong, aku tetap cinta sama Tuhan. Kalaupun tidak menolong, keyakinanku tidak akan pernah pudar. Inilah iman Sadrak, Mesak, dan Abednego yang memampukan mereka berjalan di dalam api. Adakah iman seperti ini? Mari sama-sama saudara, saya dan saudara semuanya, mari kita belajar punya keyakinan penuh kepada Tuhan. Tuhan, walau Tuhan gak sembuhin aku tetap yakin Tuhan. Tuhan, walau Tuhan tidak membebaskan aku dari hutang, aku tetap yakin kepada Tuhan. Walau corona menghimpit aku tetap yakin kepada Tuhan. Walaupun finansialku tidak berubah, aku tetap yakin kepada Tuhan. Walaupun orang tuaku tidak berubah, walaupun pasanganku tidak berubah, aku tetap yakin kepada Tuhan. Bahwa Tuhan baik dalam kehidupanku. Bahwa Tuhan selalu ada untuk aku, menghibur aku. Jadi pertanyaannya, kenapa sih kita kecewa, saudara? Kenapa sih kita merasa Tuhan tidak adil dalam kehidupan kita? Kenapa, saudara? Karena kita salah ekspektasi, saudara. Kita salah ekspektasi dengan Tuhan. Karena apa, saudara? Kita berpikir ikut Tuhan seperti pernyataan di awal tadi. Kita pikir ikut Tuhan, hidup kita akan enak. Kita pikir ikut Tuhan, doa-doa kita terjawab. Kita pikir ikut Tuhan, hidup kita akan damai sejahtera.
bisa foya-foya, bisa kaya. Itulah yang diajarkan oleh banyak orang, saudara. Tapi saya harus ingatkan, saudara, pada hari ini. Engkau kecewa karena ekspektasimu bahwa Tuhan mampu menyediakan apa yang kau butuhkan. Tapi pada hari ini, saudara, saya ingin tahu, ekspektasi kita adalah begini. Pada saat aku ikut Tuhan, aku harus rela pikul salib dan sangkal diri, saudara. Sekali lagi, ekspektasi yang benar sebagai anak Tuhan, aku harus rela pikul salib dan sangkal diri. Penderitaan itu biasa, saudara. Dalam Filipi berkata bahwa penderitaan adalah tanda keselamatan kita. Pada hari ini engkau kecewa, engkau marah kepada Tuhan, iya. Karena engkau pikir Tuhan selalu menjawab doamu. Tuhan selalu menjawab permintaan versimu. Tuhan selalu menjawab doa versimu. Sehingga engkau kecewa sama Tuhan. Keyakinanmu menjadi pudar. Tapi pada hari ini saya ingin katakan bahwa ekspektasi kita mengikut Tuhan adalah pikul salib dan sangkal diri, saudara. Mari pada hari ini, saudara, saya ingin mengingatkan kita semua, saudara, bahwa kita tidak boleh kendor, kita tidak boleh luntur keyakinan kita kepada Tuhan. Kenapa Sadrak, Mesak, dan Abednego bisa melewati api, tidak takut dengan api, tidak takut dengan intimidasi? Karena dia yakin dengan Tuhan. Karena dia yakin dengan Tuhannya. Kemenangan terbesar Sadrak, Mesak, dan Abednego bukan pada saat mereka keluar dari perapian. Bukan saat mereka selamat di dalam api. Kemenangan terbesar Sadrak, Mesak, Abednego terletak pada saat dia bilang kepada Nebukadnezar, kepada Raja Nebukadnezar, Tuhan, walaupun dia tidak menolong aku tetap tidak akan menyembah patung itu. Walaupun tidak menolong aku, saya tetap tidak menyembah patung. Walaupun Tuhan tidak menolong, aku tetap yakin sama Tuhanku. Itu adalah kemenangan terbesar Sadrak, Mesak, Abednego, sehingga dia mampu. Kemenangannya bukan pada saat dia keluar dari api, atau kemenangannya bukan pada saat dia masuk ke dalam api. Tapi kemenangannya pada saat dia berkata, kalaupun Tuhan gak nolong, aku tetap yakin sama Tuhanku. Adakah iman seperti itu yang didapati? Mari kita sama-sama berdoa, Tuhan kuatkan aku untuk aku punya iman seperti itu. Tuhan bukan nomor satu, saudara, dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan satu-satunya. Sekali lagi, Tuhan bukan nomor satu. Tapi Tuhan adalah satu-satunya dalam kehidupan ini. Kalaupun keadaan gak berubah, mau gak kita tetap ikut Tuhan? Mau gak kita tetap yakin kepada Tuhan? Kalau sakitmu tidak sembuh, utangmu tidak terbayar, mau nggak kita tetap yakin kepada Tuhan? Karena banyak, saudara, di case ini Sadrak, Mesak, Abednego ditolong. Tapi ada banyak case-case di dalam Alkitab yang mana Tuhan tidak menolong, saudara. Paulus berkata cabut dari dalam daging, Tuhan tidak mencabut. Yesus berkata lalukan cawan ini, tapi cawan itu harus diminum oleh Tuhan, saudara. Karena Tuhan selalu mengutamakan kepentingan yang lebih mulia dan lebih besar, saudara. Tuhan selalu mengutamakan kepentingan yang lebih mulia dan lebih besar dalam kehidupan ini, saudara. Saya mendengar, saudara, kita tahu semua bahwa gereja yang saya layani di Jakarta kemarin kebakaran, saudara. Beberapa hari lalu, saudara. Tapi ini yang saya lihat, saudara, bahwa pemimpin di sana, bahwa leader di sana menganggap bahwa kemuliaan Tuhan tetap terlihat dari kepulan api itu, saudara. Ini harus kita miliki, saudara. Apapun yang terjadi, kita harus berkata Tuhan baik dalam kehidupan kita. Tuhan, Engkau luar biasa dalam kehidupan kita. Yakin sama Tuhan, saudara. Kalau Tuhan bisa mengubah, Tuhan mampu, sanggup terus menjaga hati kita. Oleh sebab itu kita tetap yakin sama Tuhan. Suatu saat ada teman dari orang tua saya, saudara, kena kanker stadium 3 atau 4, kanker paru-paru, saudara. Dia dari agama lain. Setelah dilayani oleh orang tua saya, terjadi tanda-tanda kesembuhan, saudara.
Keluarganya yang tadi tidak percaya Tuhan. Orang ini yang tadinya tidak percaya Tuhan, dia percaya Tuhan. Dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan diikuti oleh anaknya, dan diikuti oleh istrinya. Tapi setelah itu saudara, orang yang dilayani oleh orang tua saya ini meninggal saudara. Banyak yang bertanya, kenapa Tuhan tidak, kan dia udah terima Tuhan. Kenapa dia tidak sembuhkan? Karena itu yang the best for him. Karena Tuhan mengasihi, makanya Tuhan mengambil kekasih hatinya untuk bersama-sama di tempat yang terindah. Tapi terjadi kemuliaan saudara. Seisi rumah Tuhan, seisi rumahnya diselamatkan. Oleh sebab itu apapun yang terjadi saudara, tetap tahu bahwa Tuhan Yesus adalah batu karang kita. Tuhan Yesus adalah tempat kita. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan mampu saudara. Amin saudara. Yang pertama, kenapa Sadrak, Mesak dan Abednego mampu berjalan di dalam api? Karena mereka yakin sama Tuhannya, seyakin-yakinnya. Yang pertama, yakin kepada Tuhan. Yang kedua saudara, kita baca saudara, dalam ayat di dalam Daniel 3 ayat 27 saudara. Daniel 3 ayat 24 dan 25. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera, berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan kepada dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka pada raja, benar ya Tuhan. Jadi ada 3 orang. Katanya, tetapi ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Ayat 26, lalu Nebukadnezar mendekati pintunya, pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak dan Abednego dari api itu. Dan kita tahu semuanya bahwa Sadrak, Mesak dan Abednego, rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Yang pertama, kita harus yakin sama Tuhan. Yang pertama itu mengenai apa yang harus kita lakukan. Nanti poin kedua ini dan ketiga, apa yang harus kita tahu tentang Tuhan. Yang pertama, kita harus yakin sama Tuhan. Yang kedua, saudara, untuk kita berjalan di dalam api, saat kita berjalan di dalam api, kita harus tahu bahwa Tuhan setia. Next slide. Poin yang kedua, kita harus tahu Tuhan itu setia. Ditolong gak ditolong, kita harus tahu Tuhan itu setia, saudara. Kesannya Tuhan gak nolong Sadrak, Mesak dan Abednego. Sudah masuk ke dalam perapian, sudah terlambat, Tuhan tidak setia. Tetapi apa yang terjadi? Jangan buru-buru bilang Tuhan tidak setia, saudara. Karena tidak ada kata terlambat bagi Tuhan untuk menyatakan dirinya walaupun engkau sudah di dalam api, saudara. Tidak ada kata terlambat dalam Tuhan untuk menyatakan dirinya walaupun kita sudah di dalam masalah yang pelik, saudara. Engkau sudah di dalam api. Tuhan tidak ada kata terlambat. Tetapi Tuhan akan memakai caranya, saudara, untuk menyatakan bahwa Tuhan itu setia dalam kehidupan kita semua, saudara. Kesannya telat, tapi Tuhan bekerja sesuai jalannya, saudara. Kesannya telat, tapi tangan Tuhan sedang merenda, saudara. Tuhan ada bersama-sama dengan kita di perapian itu. Tapi permasalahannya, kita tuh orang Kristen ini, anak Tuhan tuh selalu main rasa. Aduh, hadirat Tuhan gak berasa karena kita gak merinding-merinding. Aduh, Tuhan tidak ada di sini karena tidak di gereja. Aduh, Tuhan, hadirat Tuhan tidak aku rasakan. Aduh, Tuhan kuat sekali ini. Sebagai anak Tuhan tuh kita sering main perasaan, saudara. Saudara yang melihat orang keempat yang dibilang itu seperti
dewa itu, anak dewa itu adalah Nebukadnezar, saudara. Saya nggak tahu apakah Sadrak, Mesak, dan Abednego tahu bahwa ada pribadi keempat itu selain mereka. Permasalahannya bukan itu, saudara. Permasalahannya kita sadar atau kita tidak sadar, saudara. Tuhan selalu ada untuk kita. Tuhan selalu setia untuk kita, saudara. Sadar atau tidak sadar, Tuhan beserta kita. Tapi kadang ya kita nggak percaya Tuhan. Kalau Tuhan tuh selalu beserta kita, saudara. Sadar atau tidak sadar, rasa atau tidak rasa, di dalam api itu Tuhan beserta Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita nggak tahu loh apakah Sadrak, Mesak, dan Abednego itu tahu ada orang keempat itu. Nebukadnezar yang melihat. Oleh sebab itu kita jadi manusia, jangan, anak Tuhan jangan main emosi, main perasaan, apalagi main merinding-merinding, saudara. Merinding hadirat Tuhan. Aduh, kurasakan hawa panas di tempat ini. Padahal AC-nya nggak dinyalain. Aduh, hadiratnya kuat sekali di tempat ini. Karena kita mungkin lagi happy. Tapi satu hal, saudara, apapun keadaannya, kita tahu Tuhan beserta kita. Seperti iklan. Apapun makanannya, tehnya ya itu, saudara. Apapun keadaan kita mau sedih, mau gembira, lagi diberkati, tidak diberkati, Tuhan ada di dalam hidup kita. Tuhan adalah Tuhan setia, apapun itu. Dalam api pun, pada saat kita berjalan dalam api pun, Tuhan setia. Yang pertama, kita harus yakin sama Tuhan. Yang kedua, kita harus tahu Tuhan setia. Tuhan setia. Spurgeon berkata begini, saudara. Ada perapian yang disebabkan oleh manusia. Ada perapian yang disebabkan oleh setan. Ada perapian yang disebabkan oleh Tuhan. Spurgeon berkata begitu. Tapi Tuhan adalah Tuhan. Apapun itu, Tuhan adalah Tuhan yang setia, yang mampu menjaga, menguatkan kita dalam setiap perapian pada saat kita membutuhkan Dia. Apalagi pada saat kita merespon itu dengan baik, maka kita akan bisa merasakan Tuhan itu Tuhan setia, saudara. Ada seorang teolog berkata begini, kita mencari mujizat, kita mengharapkan mujizat, mungkin mujizatnya berupa Tuhan menyelesaikan masalah. Tuhan mengeluarkan kita dari api. Tuhan mengeluarkan kita dari setiap perapian. Tapi sebenarnya inilah mukjizat terbesar kita, yaitu pada saat engkau ada di dalam api dan engkau tidak merasakan panas. Manusia berkata bahwa aku mau mukjizat Tuhan, masalahku selesai, masalahku sudah terselesaikan, sakitku sembuh. Tapi sebenarnya Tuhan saudara, dalam konteks Tuhan setia, mukjizat terbesar adalah pada saat engkau ada di dalam api dan engkau mampu bertahan. Bahkan engkau tidak merasakan panas dan tidak merasakan sakit, saudara. Itu mukjizat terbesar. Engkau bisa bertahan dalam api. Engkau bisa berjalan dalam api dan berkata Tuhan baik, Tuhan setia, dan engkau tetap yakin sama Tuhanmu. Seorang teolog berkata begini, saudara. Bahkan engkau berkata, tempat tidur yang tidak nyaman pun serasa tidur di dalam kasur penuh dengan bunga mawar. If I were in a bed of down, but it is to me as a bed of rose. Memang keadaan yang tidak mengenakan, tetapi saya mau mengucap syukur karena Tuhan setia. Aku bisa bertahan. Pada saat engkau masih bisa bertahan di COVID ini, itu adalah keajaiban. Dan itu adalah karena Tuhan setia untuk kita semua, saudara. Karena apa tuh? Saudara, Tuhan works in mysterious way. Tuhan bekerja secara misterius yang otak kita manusia ini tidak bisa menyelaminya. Kita tidak bisa menyelami Tuhan. Yang bisa kita lakukan adalah percaya Tuhan, saudara. Kita tidak bisa menyelami Tuhan, tapi kita bisa mengerti Tuhan. Pada hari ini, saudara, mari kita
tahu Tuhan setia. Walaupun kita sakit, Tuhan tetap setia, saudara. Kita kan senangnya itu Tuhan setia kalau sakit sembuh, miskin kaya, kurang cukup, doa dijawab. Tapi kita harus percaya, saudara, bahwa Tuhan setia walaupun kita tidak mendapatkan itu. Mujizat terbesar adalah pada saat engkau tidak merasa panas, engkau tidak merasa sakit, padahal engkau ada di dalam api, saudara. Saudara, saya sudah 2 tahun, saudara, ada tinggal di Surabaya pada bulan April kemarin, tanggal 9 lalu. Dan gereja ini mengalami begitu banyak tantangan, saudara. Jemaat bertumbuh, jemaat diberkati, tetapi kita selalu mengalami stage level up. Firman Tuhan, tema gereja tahun ini adalah level up, saudara. Pada saat level up, kita berpikir mungkin Tuhan akan memprovide semuanya. Tapi level up yang Tuhan mau, Tuhan akan memberikan kedewasaan rohani, kedewasaan iman kita, saudara. Tantangan sejak awal berdiri sudah ada, saudara. Tapi satu hal yang tetap membuat kita berdiri, bukan karena kehebatan saya, bukan kehebatan para pemimpin, bukan kehebatan jemaat, bukan kehebatan siapapun manusia, saudara. Kita bisa bertahan karena Tuhan setia. Sekali lagi, kita semua bisa bertahan karena Tuhan setia sama kita. Apapun keadaannya, Tuhan itu setia dalam hidup kita. Ayat favorit saya diberikan oleh Pastor Lukas Tahir, Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Pada hari Kristus Yesus Tuhan kita setia. Bagaimana caranya kita bisa berjalan di dalam api? Kita yakin sama Tuhan. Yang kedua, kita harus tahu Tuhan itu setia, saudara. Yang ketiga, saudara, yang terakhir, yang ketiga, puji nama Tuhan, saya berdoa supaya kita diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini, saudara. Berjalan di dalam api, engkau harus yakin sama Tuhan. Berjalan di dalam api, engkau harus tahu Tuhan setia. Yang ketiga, saudara, kita buka dalam Daniel 3. Daniel 3 ayat 28 sampai 30 berkata begini. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. 29. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun, ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya, Sadrak, Mesak, dan Abednego, akan dipenggal-penggal dan di rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Karena tidak ada Allah lain yang akan melepaskan secara demikian. Ayat 30. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, saudara. Yang ketiga, saudara, next slide. Saat berjalan di dalam api, kita harus tahu bahwa Allah itu sanggup merubah, saudara. Allah sanggup mengubah. Bagaimana engkau bisa berjalan di dalam api? Engkau yakin siapa Tuhan? Bagaimana engkau bisa berjalan di dalam api? Engkau harus tahu Tuhan setia. Bagaimana engkau bisa berjalan di dalam api? Engkau harus tahu Tuhan mampu mengubah. Mengubah apa? Mengubah sesuai doa kita. Maybe yes, maybe no. Tetapi yang jelas, saudara, satu hal, saudara. Momok itu, yaitu Nebukadnezar. Momok itu, yaitu perapian. Dirubah Tuhan menjadi kemuliaan Tuhan. Sekali lagi, momok itu, momok yang menakutkan itu, yaitu Nebukadnezar. Momok yang menakutkan itu, yaitu perapian. Dirubah Tuhan. Tuhan mampu mengubahnya menjadi sesuatu yang memuliakan nama Tuhan. Nebukadnezar, perapian, yang mana mengintimidasi, yang mana menakutkan. Ingat, saudara, Tuhan mampu mengubah itu. Yang tadinya masalah, Tuhan bisa pakai menjadi alat kemuliaannya. Sekali lagi, yang tadinya masalah, Tuhan bisa pakai menjadi kemuliaannya. Tujuannya apa? Bukan untuk kita. Tujuannya apa?
bukan untuk kita, bukan untuk ketenaran kita. Tujuannya untuk apa? Untuk nama Tuhan, Raja di atas segala raja ditinggikan, saudara. Tujuannya untuk itu. Karena kita adalah manusia lahir baru yang tujuannya adalah untuk meninggikan Tuhan, untuk mempermuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Patokannya itu bukan kita, saudara. Patokannya bukan diri kita, patokannya bukan kemauan kita, patokannya bukan doa permintaan kita. Patokannya tidak berporos kepada manusia, tapi patokannya itu kepada Tuhan, saudara. Karena namanya ingin dimuliakan. Karena namanya mulia, namanya kekal, saudara. Tuhan mampu mengubah masalah menjadi alat untuk kemuliaan namanya. Banyak yang bilang COVID ini dari setan kayaknya. Tuhan bilang ini COVID dari setan nih, COVID dari iblis. Maafkan saya, ini sekedar prediksi, sekedar pemikiran saya. Kalau dari iblis, pasti doa kita akan terjawab, saudara. Tapi seberapa besar, seberapa juta umat Kristen yang berdoa, tapi seakan-akan COVID ini masih ada, saudara. COVID ini tidak dilalukan, saudara. Saya tidak berani menyimpulkan, tapi mari kita berdoa supaya COVID ini tetap lewat cepat, saudara. Tapi mari kita, daripada kita merasa bahwa ini COVID dari setan, kita berdoa, COVID-nya masih ada. Kita bernubuat, COVID-nya masih ada. Mari kita ambil dari segi sisinya. Apa, saudara? Apakah dengan adanya COVID ini, kita dapat mengambil hikmah apa yang mau Tuhan bisa ubah dalam kehidupan kita? Tuhan itu adalah Tuhan yang mengubahkan. Apa yang Tuhan bisa ubah dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, dalam kehidupan kita mengikut Tuhan, sehingga COVID ini bisa mengubah kita, bisa mengubah menjadi alat untuk memuliakan nama Tuhan, saudara. Ada seorang Yusuf, saudara, dalam Kejadian 49 ayat 5. Pada saat Yusuf bertemu dengan keluarganya, dengan saudara-saudaranya yang membuang dia, lalu Yusuf berkata, jangan takut, jangan takut. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Tuhan menyuruh aku mendahului kamu. Jadi Tuhan itu membuat Yusuf dibuang, membuat Yusuf menjadi budak, membuat Yesus masuk penjara untuk penyelamatan, saudara. Oleh sebab itu, saudara, Tuhan mampu mengubah, mungkin mengubah menjawab doamu, tapi mungkin mengubah engkau sehingga engkau lebih mempermuliakan nama Tuhan. Engkau dipakai lebih untuk menjadi alat kemuliaannya. Amin, saudara. Yang pertama, berjalan di atas api, saudara. Berjalan di atas api, saudara. Engkau harus tahu, saudara, bahwa Tuhan itu setia, saudara. Tuhan itu engkau harus yakin sama Tuhan. Yang kedua, engkau harus tahu, saudara, bahwa Tuhan itu setia. Dan yang ketiga, Tuhan itu mampu mengubahkan. Amin. Kita harus yakin sama Tuhan kita harus tahu Tuhan setia, kita harus tahu Tuhan mengubahkan. Puji nama Tuhan, saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas firman hari ini. Ubahkan kami, Tuhan. Pada saat kami berjalan di atas api, saudara, di dalam api, Tuhan, kami mau yakin sama Tuhan. Kami pede sama Tuhan kami. Yang kedua, kami tahu Tuhan tetap setia apapun keadaannya. Ketiga, Tuhan mampu mengubahkan apapun menjadi alat untuk kemuliaannya. Terima kasih, Yesus. Terima kasih. Dimanapun kami berada, firman-Mu menyelamatkan kami, firman-Mu membuat kami kuat, firman-Mu membuat kami yakin. Mukjizatnya bukan pada saat Sadrak, Mesak, dan Abednego keluar dari perapian. Mukjizatnya pada saat mereka bertahan tapi tidak terbakar. Mukjizatnya dimulai pada saat Sadrak, Mesak, dan Abednego yakin
Apapun yang terjadi, walaupun Tuhan gak nolong, aku tetap tidak mau menyembah. Terima kasih Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur, meteraikan firman. Haleluya, amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Bahasa tetesan air mata, amin. Waktu badai mengamuk dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus setia. Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, walau badai mengamuk dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus setia. Mari jemaat sekali lagi katakan, Allah kita setia. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita, amin. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus setia. Walau badai mengamuk dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus setia. Walau badai mengamuk dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus setia. Puji nama Tuhan, lagu yang sangat indah sekali. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Tuhan Yesus setia. Dia ada untuk kita, saudara. Saudara, lagu itu diciptakan oleh pendeta J.E. Owen Datu, saudara. Yang mana beliau baru saja dipanggil Tuhan. Dan lagu itu sangat melegenda. Lagu tua, tapi lagu itu merema dalam diri kita. Pada hari ini, saudara, mari kita tetap di dalam Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Ingat kuasa Tuhan, kesetiaan Tuhan. Tuhan yang mampu yang merubah kita terus ada dalam diri kita, saudara. Kita yakin sama Tuhan. Kita tahu Tuhan setia. Kita tahu Tuhan mengubah. Amin, saudara. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami bersyukur atas setiap berkat-Mu dan rahmat-Mu dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk ibadah minggu depan Tuhan, agar Engkau terus pelihara jemaat-Mu Tuhan melalui firman-Mu. Kami berdoa untuk Pastor Mas Markus yang akan menyampaikan firman, agar Engkau urapi hamba-Mu untuk minggu depan. Berdoa untuk jemaat-Mu. Kami percaya Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang setia, Tuhan yang mengubahkan. Kami yakin kepada Tuhan. Dan saatnya Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini. Engkau berkati jemaat-Mu. Mari jemaat angkat tangan-Mu dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah dimanapun engkau berada. Diberkatilah keluarga-Mu. Diberkatilah kesehatan. Diberkatilah bisnis, pekerjaan, studi dan kuliah-Mu. Diberkatilah setiap rencana bersama Tuhan. Engkau menjadi kepala dan bukan ekor, dan Engkau akan terus naik dan tidak pernah turun. Dan Engkau akan setia kepada Tuhan sampai pada kesudahannya. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin.